Syukuri aja Pak, banyak yang IHSG mau hijau atau merah, Porto tetap merah. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa find the next big thing, arahnya portofolio kita mulai belokin kemana, itu kita bisa lihat dari growth-nya di sini. Masuk ke Astra International sektor industri, lalu bergeser ke HMSP sektor consumer, ke perbankan, dan sangat mungkin untuk kita memproyeksikan, kalau kita cocokmologi, kita ngelihat sangat mungkin kita memproyeksikan bahwa the next big thing yang ada di bursa saham kita. Halo, selamat datang di YouTube channel dari Creative Trading System. Perkenalkan, nama saya Gabe. Saya salah satu tim research dari CTS, dan yang saya lakukan day to day sebenarnya lebih banyak berada di dalam forum saham, di grup alumni, dan di grup saham-saham lainnya. Jadi apa yang saya angkat biasanya ke dalam sebuah video adalah fenomena atau misalnya kejadian, behavior yang terjadi di dalam grup saham tersebut. Dan hari ini saya mau membahas satu behavior yang kalau misalnya dibilang ini satu fenomena yang cukup sering terjadi di dalam bursa saham. Jadi kalau misalnya bursa saham itu punya beberapa fenomena terkenal lah, misalnya January Effect, ada window dressing, sudah pasti itu yang paling terkenal. Terus ada sell in May, go away. Ini fenomena-fenomena yang bisa dibilang setiap tahun ini dibahas, tapi belum tentu setiap tahun juga ini terjadi. Tapi ada satu fenomena yang mana kalau misalnya kita ngelihat di forum saham, di grup saham yang public ataupun yang private, karena di dalam satu alumni workshop tertentu mungkin itu banyak ditemukan fenomena ini. Biasanya fenomena itu terjadi karena satu potongan waktu dan di dalamnya itu ada satu kondisi yang konsisten yang terjadi. Sehingga cukup menarik kalau misalnya dibuat ini ke dalam satu konten, dikasih nama lah. Jadi fenomenanya namanya fenomena IHSG hijau, Porto merah. Saya pribadi pernah berada di dalam fenomena tersebut, dan kalau misalnya dibilang fenomena itu artinya terjadi di dalam satu potongan waktu yang singkat. Saya pernah berada di dalam fenomena ini dalam potongan waktu yang sepertinya cukup panjang. Jadi apa sebenarnya yang salah? Apa sebenarnya yang membuat hal ini bisa terjadi? Di sini saya kasih lihat lah contoh-contoh. Ini saya screenshot potongan-potongan chatnya. Jadi misalnya di saat IHSG naik, Porto masih merah, kayak gitulah. Jadi ini sepertinya cukup banyak terjadi. Ini saya bukan coba nyari potongan-potongan ini, tapi karena memang saya sering lihat statement ini, saya sering lihat kalimat ini. Itu makanya saya bahas di dalam video. Percuma IHSG kalau hijau, kalau yang di Porto merah. Disyukuri aja Pak, banyak yang IHSG mau hijau atau merah, Porto tetap merah. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Kenapa hal ini terjadi? Kalau misalnya kita coba pikirkan alasan yang lebih logis, kita coba cari alasan yang paling logis kenapa hal ini bisa terjadi. Ini karena menurut saya karena kurang faktor index movernya. Jadi IHSG ini bukan rata-rata. IHSG ini bukan average dari seluruh saham yang bergerak di bursa, bukan. IHSG itu dihitung dengan metodologi seperti ini. Ini kita coba kita coba lupakan soal free float ratio ini karena akan lebih kompleks. Faktor yang paling utamanya adalah market cap dan berapa banyak saham di dalamnya. Kayak gitu. Jadi semakin besar market capnya, semakin besar pengaruhnya terhadap IHSG. That's why kalau misalnya kita ngelihat kenapa ada fenomena ini, kenapa IHSG-nya hijau tapi Porto saya tetap merah, karena faktor index movernya kurang. Faktor yang menentukan faktor market cap-nya ini kurang. Saham-saham yang market cap-nya besar itu nggak ada di portofolio kita. Perlu digarisbawahi bahwa saham yang market cap-nya, yang pengaruhnya terhadap IHSG di atas 1% itu kurang dari 20 saham. Jadi di bursa saham ini ada 700 lebih saham, hampir 800. Hanya 20 yang punya pengaruh ke IHSG sampai 1%.
sisanya 0, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau trading dan kalau misalnya kita mau ikutan ijo saat IHSG ijo, tambahin faktor index movernya. Lalu apakah itu artinya kita beli saham-saham blue chip aja? Saya pribadi nggak melakukan hal tersebut. Saya menambahkan faktor resiko yang lain, saya menambahkan view pandangan saya yang lain, tetapi menempatkannya dalam posisi yang seharusnya. Saya mencari the next big thing, catch the next big thing. BCA sekarang itu ada di posisi tertinggi di dalam top market cap. It means BCA itu punya pengaruh yang paling besar terhadap IHSG. Kalau kita mau beli, kalau kita mau ijo ketika IHSG ijo, kita taruh porsi BCA cukup besar. Kayak gitu. Tetapi kondisi ini tidak terjadi dari dulu. Coba kita lihat jajaran top market cap dari tahun-tahun yang lalu. Jadi ini kita lihat dari tahun 2006 sampai tahun 2022 Juni 2022. Yang cukup lama bertengger di posisi top market cap itu adalah saham Telkom. Bahkan di posisi ini Telkom itu 3 kali lebih besar daripada nomor 2-nya nih. Jadi kalau misalnya orang dulu 2006, 2007, 2008 ngomongin IHSG, sebenarnya mereka cuma ngomongin Telkom. Karena porsinya Telkom itu sangat besar. Kayak gitu. Jadi ini along the way lalu diganti sama Astra di tahun 2010, 2011, 2012, lalu disusul sama HMSP, BCA juga sempat, Bumi juga pernah, itu kalau nggak salah di sini. Terus HMSP lagi, baru BCA dari 2018 sampai 2022. Jadi kondisi ini sebenarnya tidak terjadi di bursa saham Indonesia aja. Di bursa saham US, di mana semua bursa di dunia sepertinya mengarahnya ke sana, kayaknya role model dari semua bursa yang ada di dunia itu adalah bursa saham US. Di sana pun terjadi hal yang sama. Sektor teknologi bukan dari dulu mereka berjaya di top market cap seperti sekarang. Dulu bahkan di tahun 1920-an cukup lama nih, beberapa mungkin 1 dekade atau hampir 2 dekade, saham AT&T, Alexander Graham Bell menemukan telepon dan dia punya perusahaan namanya Bell dan AT&T. Ini ya karena mereka inilah yang menemukan teknologi ini pertama kali, sehingga wajar mereka divaluasikan sangat tinggi dan mereka bertengger di posisi market cap cukup lama. Lalu didisrupsi sama General Motor, lalu masuk Exxon, masuk saham-saham perbankan, baru masuk ke saham teknologi. Dan di Indonesia pun sebenarnya mirip-mirip juga nih, Telkom sektor infrastruktur, masuk ke Astra International sektor industri, lalu bergeser ke HMSP sektor consumer, ke perbankan, dan sangat mungkin untuk kita memproyeksikan, kalau kita cocokmologi, kita ngelihat sangat mungkin kita memproyeksikan bahwa the next big thing yang ada di bursa saham kita sektor teknologi. Kayak gitu. Jadi ini kita ngelihat porsinya semakin lama semakin besar sektor teknologi. Ini salah satu kandidat terkuatnya adalah Goto yang saat ini ada di posisi ketiga dari top market cap-nya IHSG. Jadi sangat wajar lah untuk kita berpikir bahwa kita kasih porsi yang besar aja. Tapi apakah ada yang bisa jamin bahwa saham Goto atau saham di saham-saham teknologi lainnya ini benar-benar akan menjadi the next big thing-nya di IHSG? Nggak ada yang tahu anyway. Nggak ada yang tahu. Ini kita ngelihat BCA itu jadi sektor yang besar karena kita udah ngelihat posisinya di kondisi sekarang. Karena kita ngelihat tarik mundur, makanya kita bisa menjelaskan dengan lebih jelas, udah ada buktinya, udah ada validasinya. Sedangkan saham teknologi ini kita belum ada validasinya. Jadi menurut saya good kalau misalnya kita memang do our homework, kita lakukan riset, kita coba analisa. Selama belum ada validasinya, ya kita tempatkan sesuai porsinya aja. Toh yang menentukan market itu bukan kita. Jadi ini pertanyaan yang paling common terjadi, ya sesuai porsi itu gimana? Kalau misalnya saya jelaskan kayak gini, ya kita tempatkan sesuai porsinya. Yang sesuai itu gimana? Berapa
porsi yang sesuai ketika saya membeli satu saham tertentu. Untuk itulah saya bikin satu simulator ini. Jadi untuk menjelaskan, untuk membackup apa yang saya sampaikan, saya biasanya menjelaskan dengan simulator. Jadi simulator ini akan saya berikan, cuman memang dalam kondisi saya pas ngetik video ini belum semuanya sesuai. Jadi takutnya nanti pas diberikan ada yang kedelet dan malah jadi error. Ya nggak jadi kepake juga ya, itu sayang kan. Makanya nih berikan saya waktu untuk saya lock ini dulu terlebih dahulu supaya yang nggak menimbulkan error lah. Kalau misalnya kepencet, kedelete dan segala macam nggak malah jadi error. Oke, sekarang saya akan coba simulasikan bagaimana portfolio construction menggunakan simulator ini. Jadi di sini ada beberapa bagian tabel. Saya akan coba jelaskan satu persatu untuk penggunaannya seperti apa, dan hopefully ini bisa membantu. Yang di bold dan italic ini bisa diganti. Jadi ini bisa diganti kalau misalnya pokoknya fontnya itu di bold sama di italic, dia tuh bisa diganti. Jadi misalnya ini isinya adalah saham-saham yang ada di portfolio kita. Ini sahamnya, ini nilai rupiahnya. Jadi nggak perlu lihat dari berapa banyak kita belinya, lihat rupiahnya aja. Jadi ini nanti akan menghitung dengan sendirinya saham ini di portofolio kita itu bobotnya berapa sih. Dan kalau misalnya kita ngebandingkan dengan ISG bobotnya berapa? Apakah ini udah sesuai porsi yang dimaksud tadi? Kayak gitu. Jadi di sini kita masukin saham-saham kita. Di sini ada sektoralnya. Jadi kita udah masukin saham, udah masukin belinya berapa banyak, masuknya berapa banyak, dan di sini dia mengkategorikan sektoralnya. Jadi ada finance, infrastructure, mid and small cap, industrial, healthcare, dan banyak. Kayak gitu. Ini semua sektornya nih ada di sini. Mid and small cap nih apa? Ini saham-saham yang thresholdnya ini kita tentukan sendiri. Kalau saya pribadi 10 triliun, kayaknya saham-saham di bawah 10 triliun, dia mau di sektor apapun pengaruhnya pasti udah sedikit. Kayak gitu. Jadi lebih baik ini saya masukkan dalam satu kategori, yaitu mid and small cap. Jadi saya buatin payung untuk mencakup saham-saham dari berbagai sektor ini, yang kapitalisasinya kecil ini, yang weightnya terhadap ISG ini kecil, di dalam mid and small cap. Jadi ini nggak bisa dikesampingkan gitu aja, nanti akan saya jelaskan kenapa. Jadi ada finance, infrastructure, industrial, healthcare, dan lain-lain. Di sini ada market cap weight-nya bila dibandingkan dengan IHSG. Ini dibandingkan dengan IHSG. Nanti di sini ini kita bisa pilih. Nanti akan saya jelaskan. Terus ini bobotnya terhadap portfolio kita. Ini nggak bisa diklik kayak gitu. Ini nggak bisa diklik, udah di lock untuk apa? Supaya mengantisipasi kalau misalnya ke delete nanti malah jadi error kemana-mana. Notes ini yang menurut saya cukup penting untuk kita perhatikan. Jadi saya pribadi membuat ini untuk alasan mengontrol. Kadang-kadang ya mungkin untuk orang-orang yang belum terlalu lama di market, atau misalnya ya saya pribadi lah, misalnya terlalu optimis sama satu sektor, jadinya belinya kebanyakan, jadinya belinya terlalu berlebihan, nggak sesuai sama porsi seharusnya. Ini ada balance, ada too big dan ada too small. Itu kontrolnya di mana? Ini kalau misalnya over threshold, itu artinya kalau selisihnya sampai kurang dari 10% itu artinya too small, selisihnya lebih dari 10% itu artinya too big. Kayak gitu. Jadi ini batasnya. Jadi ini plus minusnya di sini. Plus minus 10%. Dan kalau misalnya kita mau membuat ini lebih mirip lagi dengan ISG, supaya ketika ISG hijau kita hijau, ISG merah kita merah, ini dibuat makin kecil aja. Dibuat misalnya jadi 3%. Kayak gitu. Jadi kita harus lebih sensitif lagi nih kontrolnya. Jadi ini
0,09 bobotnya terhadap market cap, terhadap IHSG. Kita terhadap portofolio kita bobotnya 6,7, ya kegedean kayak gitu. Jadi kalau saya sih average aja deh. Jadi bukan berarti ketika kita trading dengan membuat simulasi seperti ini, dengan membuat portofolio kita nempel dengan IHSG, itu artinya kita cuman beli saham blue chip. Enggak. Saya pribadi, saya enggak membuat uang saya dikelola dengan cara seperti itu. Saya masuk cukup banyak, saya menambahkan faktor resiko yang lain ke dalam portofolio saya. Saya ikut masuk ke mid and small cap. Kayak gitu, saya tambahin nih faktor mid and small cap. Jadi gini, saham-saham dengan kapitalisasi besar, mereka tuh menawarkan stabilitas. Kalaupun saham-saham ini rontok, kita punya waktu untuk keluar. Itu saham-saham dengan kapitalisasi besar. Kalau saham-saham mid and small cap, yang ditawarkan itu volatilitas. Kita bisa dapat potensial reward yang lebih besar. Tentu diimbangi dengan resiko juga yang lebih besar. Tapi kan dengan kita melakukan seperti ini, dengan kita membedah seperti ini, resiko kita tuh sebenarnya udah kepotong juga. Kayak gitu, dengan kita bagi-bagi sesuai bobotnya. Kayak gitu. Jadi menurut saya kita perlu ada di posisi yang seimbang. Nah, ini yang kita coba cari lah di sini. Tapi nggak usah dibahas sampai ke sana dulu. Jadi ini over sama over thresholdnya. Kalau misalnya udah plus 5% tuh artinya too big, minus 5% artinya too small. Selisihnya sampai minus 5% ke bawah itu too small. Dan ini untuk tabel yang ini. Lalu di sini ada sektoralnya. Ini sektornya secara keseluruhan. Dan di sini bobotnya terhadap indeks yang di sini. Ini portofolio kita. Ini notes-nya, ini kontrolnya lagi. Lalu ini growth-nya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi di sini ada price. Ini kita nanti tinggal update price-nya aja. Ini price terakhir yang mau kita jadikan patokan. Ini price awal yang mau kita jadikan patokan. Kayak gitu. Jadi di sini di bursa itu kan kita punya banyak indeks. Kita ada banyak indeks yang dijadikan benchmark oleh para fund manager yang active investing maupun yang passive investing. Kayak gitu. Jadi ada banyak lah, dan beberapa yang populer ada ini, ada LQ45, ada IDX 30, dan kalau misalnya nggak mau saham-saham yang banyak ribanya, yang porsi ribanya besar, jadi maunya saham-saham yang syariah, ini bisa kita pilih. Ini kontrolnya nanti kita tinggal lihat, oh ini finance-nya dari JII itu tuh cuma 2,74, sedangkan di portofolio kita 13,47. Ini kecil nih porsi saham perbankan di indeks JII kayak gitu. Jadi ya kita bisa kurangin kalau misalnya benchmarknya kita ini. Ada Serikahati, ada MSCI Indonesia. Kayak gitu. Jadi ini kontrolnya. Kita bisa adjust, kita bisa tambah-tambahin. Di sini misalnya kita mau tambahin, kalau misalnya di sektor finance-nya too small, MSCI yang memang 50% lebih itu bobotnya dipengaruhi sama sektor finance. Ya udah kita tambahin lagi aja kalau misalnya memang mau miripnya sama MSCI. Kayak gitu. Lalu di sini kita bisa lihat growth-nya. Here's the thing. Kalau kita mau ngelihat rising star yang baru, sebenarnya terpantau dari sini. Kita ngelihat nih, sektor dengan growth terbesar. Ini kebetulan saya ngambilnya price yang min satunya ini adalah awal tahun. Jadi ini year to date, perubahan year to date. Secara year to date, sektor teknologi itu growth-nya 3,39%. Lalu ada sektor energi, growth-nya 2,53%. Jadi dari dua ini kita bisa kebayang arah portofolio kita ke depannya akan bergesernya kemana. Kita ngeliat teknologinya bertambah, sektor energi bertambah. Kebetulan di teknologi kita ada Goto yang baru IPO. Energi kan nggak banyak, berarti memang sahamnya nih yang bertumbuh. Memang uangnya banyak mengalirnya ke sana nih. Kayak gitu. Jadi kita bisa belokkan arah portofolio kita. Kalau misalnya memang kita nggak punya tujuan khusus, nggak punya mandat khusus dalam investasi kita,
untuk ke sektor apa ya, misalnya saya cuman retail pada umumnya lah. Ya ini kita bisa geser portofolio kita. Kita bisa tambahin ke sektor-sektor yang memang bertambah juga porsinya, bobotnya. Kayak gitu. Jadi ini menurut saya kalau misal kita mau find the next big thing, itu bisa dilihat dari sini. Perlahan-lahan kita nunggu validasi aja. Jadi menurut saya sedikit terlambat itu lebih baik dibandingkan salah total. Jadi lebih baik kita nunggu validasi dulu, kita ngelihat tuh memang mengarah ke sana kok. Bukan berarti kan ketika kita udah terlambat artinya kita nggak dapat apa-apa. Enggak. Banyak kok. Maksudnya BCA seperti sekarang aja, BCA yang udah berjaya di top market cap bertahun-tahun, masih ada kok orang yang untung dengan saham BCA. Kayak gitu. Jadi kita bisa find the next big thing, arahnya portofolio kita mulai belokin kemana, itu kita bisa lihat dari growth-nya di sini. Lalu sektornya misalnya kita mau spesifik ngelihat lah di sini misalnya energi, ini sahamnya ada apa aja dan yang nyumbang paling banyak tuh apa. Kita lihat growth-nya kemana. Oh ini Bian, ini yang growth-nya paling besar. ADMR, Bian itu growth-nya cukup besar. Jadi ya kita coba pertimbangkan lah portofolio kita untuk ya kalau mau masukin sedikit demi sedikit ya bolehlah kayak gitu. Weight-nya juga cukup besar terhadap indeksnya, jadi mungkin bisa dicoba. Ini weight-nya terhadap keseluruhan, ini growth-nya. Lalu misalnya kalau kita mau spesifik ke satu saham, kita nggak tahu nih saham ini sektornya apa, misalnya Toba. Ini Toba itu weight-nya 0,09, growth-nya 0,03 kayak gitu. Tujuan dari simulator ini sebenarnya untuk mengontrol size kita, mengontrol portofolio kita. Dan kalaupun misalnya kita mau mengarahkan portofolio kita ke satu sektor tertentu, itu kita bisa adjust bertahap. Misalnya kita mau bentuk satu portofolio tematik. Saya misalnya saya ngelihat, saya punya view, pandangan saya sektor teknologi, kalau ngelihat dari apa yang terjadi di US, sektor teknologi ini bisa jadi boom yang sangat besar dan Indonesia belum mengalami itu. Dan sekarang saya pribadi misalnya mau mengarahkan portofolio saya ke arah sana. Ya udah kita tambahin dikit-dikit. Bukan berarti kalau misalnya ada portofolio investasi tematik nih, misalnya sektor properti atau misalnya sektor infrastruktur, bukan berarti isi portofolionya itu isinya saham infrastruktur semua. Ya enggak. Tetap dikasih porsi yang menjaga stabilitasnya, tapi dibuat sedikit lebih gemuk atau dibuat lebih gemuk ke sektor temanya itu dibuat. Misalnya temanya infrastruktur, ya sektor infrastrukturnya porsinya diperbesar. Misalnya di sini 8%. Kita cari saham-saham infrastruktur lain, kita tambahin misalnya jadi 15%. Kayak gitu. Apa yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah kita nggak perlu terlalu optimis dengan sesuatu yang belum tervalidasi, dan juga jangan terlalu pesimis sama sesuatu yang validasinya udah ada dari uang-uang besar yang ada di bursa. Kira-kira seperti itu yang mau saya sampaikan di video ini. Dan kalau boleh tahu, saham apa sih sebenarnya yang paling banyak berada di portofolio kalian? Dan silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Saya akan coba reply yang menurut jawaban-jawaban yang paling menarik seperti itu. Jadi itu aja. See you in the next video. Bye.